Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Avocado Farm, channel yang membahas tentang pertanian, khususnya pertanian alpukat. Hari ini tepat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Ini bertepatan usia alpukat yang ada di kebun kita, usianya memasuki usia 10 bulan. Alhamdulillah teman-teman, ini pertumbuhannya lumayan bagus. Di sini untuk cuacanya sekarang bulan Agustus untuk di daerah Sumatera ya, khususnya Sumatera Selatan, Batu Raja Oku. Ini udah memasuki musim kemarau ya. Jadi hujannya itu jarang banget teman-teman. Jadi untuk perawatannya sendiri saya melakukan penyiraman 2 hari atau 3 hari sekali. Nih, tapi alhamdulillah untuk daunnya masih tetap terubus, masih tetap normal. Alhamdulillah teman-teman. Oke, kita sambil santai ya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang suatu konsep, yaitu konsep integrated farming. Ini penerapannya udah banyak dilakukan ya oleh para petani muda. Konsep ini ialah suatu konsep perkebunan yang terintegrasi dengan pertanian dan juga perikanan, teman-teman. Nah, kebetulan di kebun saya ini saya coba untuk menerapkan konsep itu. Di sini saya bukan cuman sekedar bertani alpukat ya atau nanam alpukat. Di sini kebetulan saya lagi coba belajar budidaya ikan gurame. Nah, teman-teman, medianya itu menggunakan kolam terpal. Dan pada video saya sebelumnya, kolamnya itu sendiri, itu air ikannya itu saya salurkan ke setiap batang alpukat untuk penyiraman yang ada di kebun kita. Jadi plusnya itu teman-teman, saya itu bisa budidaya ikan di situ. Nah, untuk ikannya itu sendiri teman-teman, saya lebih memilih untuk dibudidayakan itu ikan gurame. Itu karena kenapa? Pertama, ikan gurame itu dia lebih tahan ya, lebih kuat. Terus yang kedua, kolamnya itu kita tidak perlu pakai aerator. Jadi ikan gurame itu prinsipnya di alam dia tidak membutuhkan aerator biar dia itu bisa hidup. Nah, kalau seperti ikan nila dia kan butuh aerator ya biar dia bisa hidup, atau air yang deras gitu loh. Tapi kalau untuk ikan gurame ini sendiri dia cuma perlu air yang tenang. Nah, makanya saya bilang ikan gurame cocok untuk dibudidayakan. Untuk sumber airnya sendiri di kebun kita saya menggunakan sumber bor, teman-teman. Jadi suplai airnya itu dari sumber bor, kemudian airnya itu akan masuk ke setiap kolam yang ada di sini. Ini kolam yang di kebun kita ini udah ada sekitar 10 kolaman ya. 10 kolaman. 10 kolam itu sudah mampu mengairi sekitar 100 batang alpukat, teman-teman. Jadi satu kolam itu bisa mengairi 20 batang alpukat. Nah, dalam suatu konsep integrated farming itu ialah dimana perikanan dan perkebunannya itu saling berhubungan, teman-teman. Nah, di sini hubungannya yang bisa saya dapat dari kolam ini ialah airnya, teman-teman. Jadi air kolamnya ini sendiri, teman-teman tahu sendiri lah, airnya ini sangat bagus sekali untuk tanaman alpukat. Airnya ini udah menjadi pupuk alami ya, karena memang airnya itu dari bekas kotoran ikan, dan itu nilai dari airnya itu banyak sekali nitrogen di situ. Oke ya, lanjut ya. Terus yang kedua, saya di sini mencoba untuk membuat suatu peternakan juga yang memang konsepnya itu
Ada 3 ya, jadi perikanan, pertanian, dan peternakan. Nah, di sini saya baru selesai membuat kandang bebek. Ini kebetulan letaknya itu ada di belakang saung. Jadi di sini saya coba untuk sekalian belajar cara beternak bebek itu gimana. Ini kemarin saya baru isi ada sekitar 20 anak bebek ya, teman-teman. Nah, kenapa saya memilih bebek untuk saya jadikan ternak di sini? Itu pertama, bebek itu suatu unggas yang memang tahan terhadap penyakit, teman-teman. Terus yang kedua, untuk pakannya, tadi teman-teman lihat di kolam itu ada banyak sekali eceng gondok di situ. Nah, itu sengaja saya budidayakan, saya masukkan di kolam eceng gondoknya itu. Itu salah satunya ialah untuk pakan bebek atau entok ini sendiri, teman-teman. Jadi kalau ayam ya, teman-teman, itu ayam kan dia makannya kan kalau untuk seperti hijauan dia kurang ya. Nah, tapi kalau bebek dia hijauan dia cepat, dia mau. Nah, makanya di kolam itu saya sekalian budidaya eceng gondok di situ. Oh ya, saya lupa untuk pakan ikannya sendiri, teman-teman. Itu kan ikan gurame ya. Ikan gurame itu dia pakannya itu suka sekali sama hijauan, daun-daun. Nah, makanya untuk tanaman tumpang sarinya saya nanam pepaya di situ. Dan juga saya juga nanam ubi talas ya, teman-teman. Nah, itu karena daunnya itu untuk pakan ikan gurame itu sendiri. Oke, kita coba tes ya untuk ke bebeknya ya. Ini saya coba kita kasih eceng gondok untuk entok. Itu responnya sangat cepat sekali, teman-teman, tuh. Dia lahap sekali. Nah, jadi sistem beternak itu, teman-teman, kalau bisa kita untuk pakannya itu, kalau bisa kita cari itu yang gratis, teman-teman. Jangan semuanya kita beli. Jadi kita bisa menerapkan konsep yang memang bisa kita buat sendiri di kebun kita itu. Makanya di sini untuk piaraan, untuk ternaknya saya lebih memilih entok daripada ayam. Karena alasannya simpel. Untuk pakannya itu mudah sekali didapat. Nih, teman-teman, untuk pepaya. Ini daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan gurame. Nah, makanya saya di setiap baris ini saya tanamin pepaya di sini. Jadi biar menghemat kos pakan untuk ikan gurame itu sendiri. Oke, jadi begitu ya, teman-teman ya. Jadi konsep integrated farming itu ialah suatu konsep yang memang sangat menguntungkan, sangat bagus sekali untuk diterapkan di kebun, teman-teman. Karena pertama ini, teman-teman, kalau kita cuman fokus di bertani atau di tanam alpukat, pasti kita ada rasa titik jenuhnya di situ. Pasti kita bosan, dan pasti juga kita setiap hari nggak bakal ke kebun. Nah, dengan adanya perikanan dan peternakan di situ, otomatis kita setiap hari bakalan mantau kebun terus, teman-teman. Dan secara otomatis tanaman yang kita tanam itu, dalam hal ini alpukat, itu otomatis akan terkontrol juga. Nah, makanya sangat bagus sekali apabila kita bisa menerapkan sistem ini di kebun. Oke, teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya gambarkan di sini. Ya, semoga ini bisa menjadi suatu inspirasi buat teman-teman semua, biar bisa semangat lagi berkebunnya. Pokoknya kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di kebun kita, teman-teman. Tetap semangat, tetap berjuang, maju terus petani Indonesia. Oke, thank you, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.